Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan ya. Ini aku masih sakit ya teman-teman. Tapi sakitnya itu yang nggak demam atau yang langsung nggak bisa ngapa-ngapain tuh enggak ya, hanya saja di sini tuh, sakitnya itu masih batuk dan pilek ya teman-teman, dan batuknya itu kalau sekali batuk itu tenggorokanku rasanya sakit banget. Jadi di sini tuh suaranya mungkin memang masih kedengaran bindeng ya teman-teman, jadi mohon maaf ya dan harap dimaklum saja. Aku awali kegiatan aku kali ini nih teman-teman dengan ngurusin pakaian dulu. Ini pokoknya kalau ngurusin pakaian mas tiap hari ya. Walaupun kadang misalnya aku nggak ngevideoin pas aku lagi nyuci, lagi ngejemur gitu ya. Itu bukan berarti aku nggak nyuci teman-teman. Ya walaupun aku videoin ataupun nggak aku videoin, tetap ya rutinitas cuci mencuci itu pasti aku lakukan. By the way teman-teman, ini aku nyucinya nggak di pagi hari ya. Nah ini aku nyucinya di malam hari dikarenakan memang esok hari aku nggak bakalan sempet buat nyuci gitu ya. Alhasil di sini pagi-pagi, malam-malam ya teman-teman. Jadi ini tuh malam hari aku nyuci dan ini tuh juga aku sempetin buat nyuci sendalnya anak-anak ya teman-teman. Ini tuh sendalnya udah pada kotor banget. By the way teman-teman, anak-anak aku tuh memang sendalnya nggak banyak ya, karena menurut aku pribadi untuk apa sendalnya banyak-banyak kalau misalnya pada nggak kepake gitu. Jadi anak-anak tuh paling punya sendal harian itu cuman 2 masing-masing teman-teman. Jadi memang ya aku tuh nggak ngebiasain ya teman-teman, selain menurut aku itu hal yang mubazir, terus juga ujung-ujungnya nanti bakalan nggak kepake dan kalau misalnya nggak kepake kan sayang ya teman-teman, apa-apa itu semuanya kan serba dua gitu. Jadi ya udahlah dibeli secukupnya aja gitu ya. Oke deh teman-teman, urusan cucian udah kelar. Di sini aku lanjut buat ngeberesin cucian piring aku ke dalam lemari. Ini aku mau rapi-rapi dapur dulu ceritanya di malam hari ya teman-teman. Ini tuh aku beres-beres di dapur ini pas anak-anak tuh udah menjelang mau tidur gitu ya. Jadi anak-anak tuh udah aku siapin gitu ya, udah rebahan lah gitu teman-teman dan mereka tuh ditemenin sama ayahnya. Dan di sini aku di dapur mau beresin kerjaan gitu. Sebenarnya aku tuh pengen nyuci dan pengen beres-beres itu dari tadi teman-teman, tapi nyatanya memang editanku lagi numpuk. Jadi ya udah aku beresin editan aku dulu. Setelah editan aku selesai, udah jadwalnya pula anak-anak itu tidur teman-teman. Jadi ya udah kita kelarin dulu urusan anak-anak. Setelah itu baru ke dapur gitu ya. Karena memang di esok harinya ya teman-teman kegiatanku itu bener-bener full padat banget ya, Sheila gayanya ya. Beneran deh teman-teman kegiatanku banyak banget karena memang di esok hari itu bertepatan dengan hari pasar, terus juga aku kan harus food prep, harus ke pasar gitu kan. Belum lagi teman-teman aku tuh harus pergi ke Pekanbaru karena aku harus nemenin tanteku. Dia itu mau berobat sekalian anaknya juga mau berobat gitu kan. Nah, jadi kan mereka tuh lagi sama-sama sakit. Jadi aku yang ngantarin mereka teman-teman, aku yang bawa motor, nanti mereka aku gonceng gitu di belakang. Itulah sebabnya ya teman-teman, aku tuh pengen beresin kerjaan aku ini tuh di malam hari ini, biar besok itu rumah tuh udah agak lumayan rapi ya. Karena memang berhubung besok itu kami mau pergi, jadi memang aku tuh pengen banget besok pagi tuh kerjaan itu udah plong gitu teman-teman. Jadi nggak kepikiran gitu ya. Dan Pak suami juga biar dia itu lebih enjoy juga jagain anak-anak di rumah karena yang dijagain itu kan bukan satu ya teman-teman, dua. Dan Pak suami itu menurut aku bukan seseorang yang kayak kita para emak-emak teman-teman yang semuanya serba bisa gitu ya. Mungkin ada juga sih suami-suami yang serba bisa misalnya sambil jaga anak bisa juga ngurus ini ngurus itu, tapi kayaknya itu jarang teman-teman. Dan kalau suamiku dia memang bisa sih teman-teman bantu-bantu kerjaan yang lain juga, hanya saja di sini aku membantu dia biar besok itu dia tuh nggak mumet gitu ya, harus mikirin anak-anak, cucian piring numpuk, rumah yang harus dibersihin gitu. Jadi palingan besok Pak suami itu tinggal ngurus anak-anak, bersih-bersih rumah gitu ya. Ya udah selesai gitu teman-teman. Jadi nggak yang banyak-banyak pikirannya Pak suami ya, karena kan kasihan dan aku juga menginginkan teman-teman kalau pas aku pergi-pergi itu memang rumah tuh udah lumayan rapi, jadi akunya pas pergi-pergi tuh nggak kepikiran. Karena kalau misalnya rumah berantakan teman-teman, terus kita pergi, entar pulangnya pasti kayak langsung capek gitu ya, badan itu teman-teman ngeliat kerjaan rumah gitu. Mana badan ini juga masih capek habis bepergian gitu ya, tambah lagi, capeknya karena ngeliat rumah tuh berantakan gitu. Jadi makanya di sini aku itu
mau ini ya, mau beresin dulu di malam hari ini. Oke deh, alhamdulillah ini cucian piringnya udah rapi teman-teman, udah selesai untuk aku cuci-cuci, tinggal aku bersihin aja untuk wastafelnya. Dan di situ aku juga sambil ngerebus air minum ya teman-teman, bukan air minum sih tapi air termos. Biar besok kalau anak-anak mau bikin susu itu ayahnya udah tinggal ngambil dari termos ya teman-teman. Karena kalau Pak suami urusan-urusan begini mah nggak akan tahu ya. Kalau misalnya air termos habis gitu ya pasti bakalan rempong banget tuh ngerebus-rebus air gitu. Tapi kalau udah disiap sediain kayak gini kan jadi lebih simple gitu ya. Sebisanya kita buat Pak suami itu di rumah bener-bener nggak banyak kerjaan teman-teman, biar dianya tuh juga enjoy gitu ya, biar dianya juga nyaman di rumah dan biar nggak pusing gitu ya, karena anak-anak itu udah lumayan bikin pusing teman-teman, apalagi si twinku makin kesini kan dia tuh udah makin besar ya teman-teman, jadi lumayan banget deh tingkahnya. Sering banget pokoknya nguji kesabaran gitu ya teman-teman, makanya makin kesini tuh aku tuh terkadang udah sering yang bolong-bolong gitu ngontennya dalam sehari, kadang cuma satu gitu ya, karena yang mikirin itu teman-teman anak-anak tuh kadang tuh bener-bener nguji kesabaran banget gitu. Nah biasanya kalau aku udah bener-bener kayak kesel sama anak-anak gitu ya, stres ngadepin anak-anak, biasanya udah aku nggak ngonten, karena biasanya kalau aku maksain ngonten malah itu kadang itu teman-teman aku suka ngamuk sendiri sama kameranya gitu ya, karena kan capek ya ngegeser-geser kamera. Jadi memang konten ini salah satu hobi aku juga, cuman kalau misalnya aku emang nggak sempet ya udah aku nggak maksain banget. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai buat bersih-bersih di area meja kompor. Di sini aku lanjut aja buat nyapu. Walaupun ini di malam hari ya teman-teman, aku tetap nyapu, tapi untuk sampahnya aku tidak langsung buang keluar ya. Jadi aku tumpuk aja nanti di sudut dekat pintu. Jadi besok itu tinggal disapuin aja keluar sama Pak suami. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk ruangan depan kamar itu juga udah gelap karena posisinya anak-anak tuh emang udah tidur. Dan di sini tuh aku aktivitas itu lumayan pelan-pelan ya teman-teman, hanya saja kalau di video itu kelihatannya cepet ya karena memang aku speed teman-teman, atau aku percepat gitu. Oh ya teman-teman, masih banyak banget yang nanyain aku itu ngedit video pakai aplikasi apa. Aku tuh ngedit video plus thumbnail itu pakai aplikasi InShot ya teman-teman, hanya satu aplikasi untuk video dan juga thumbnailnya. Dan untuk yang nanyain aku pakai handphone apa, aku pakai handphone Vivo Y33T 8/250 200 8 RAM per 128 GB ya teman-teman. Jadi memoriku itu 128 GB aja. Oke, singkat cerita teman-teman, ini aku sambungin videonya di keesokan harinya. Ini aku udah di rumah sakit dan ini tuh kami udah nyampe di ruangan tunggu dokter ya teman-teman. Jadi ini tuh lagi nungguin dokternya sambil ngurusin pendaftaran. Hari ini tuh lumayan sepi teman-teman karena kami nyampenya tuh udah siang. Tadi tuh hujan itu deres banget pagi-pagi ya. Jadi pas hujan itu teman-teman aku tuh juga bela-belain ke pasar dulu ya, karena emang hujan gitu kan, nggak bisa ke rumah sakit kan karena kan jauh. Jadi aku ke pasar dulu, setelah pulang pasar ternyata hujannya reda. Alhasil kami tuh langsung buru-buru dan dari rumah itu udah sekitar jam 11-an lewat teman-teman, dan nyampe di rumah sakit itu udah jam 12 lewat. Untung aja dokternya itu masih ada di tempat gitu ya, kalau enggak pasti ngambil dokter yang shift yang kedua gitu. Oke, setelah selesai dari rumah sakit teman-teman, di sini nggak lupa buat cuci mata, masya Allah ya. Karena memang di sini tuh kami memang mau belanja ya teman-teman, bukan cuma cuci mata doang. Terutama tanteku ya teman-teman. Nah itu tanteku tadi lagi belanja, nah itu kalian bisa lihat dia sama anaknya. Dia itu lagi mau beli dandang, mau beli kukusan. Terus tadi kakak iparku juga nitip dibeliin mixer. Terus juga ada barang-barang kecil lainnya sih. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada niat buat belanja, tapi ternyata pas nyampe di sini aku tuh nemu keset teman-teman, keset yang buat kamar mandi gitu loh teman-teman, yang kayak berserabut-serabut gitu dan dia itu anti slip. Nah itu aku beli aja satu. Sebenarnya di Shopee sih banyak teman-teman, cuman aku jadinya kelamaan mikir gitu ya beli online karena udah males duluan ngelihat ongkirnya, dan aku dilihat di sini tuh ada. Jadi udah aku ambil aja itu satu. Udah sih cuman itu doang kalau belanjaan aku ya teman-teman. Jadinya di sini tuh yang banyak belanjaannya itu ya tanteku, terus juga kakak iparku karena dia itu kan nitip mixer dan harganya itu 100 berapa ya, 195 gitu ya, mixer buat kakak iparku, katanya sih mau sering-sering ngajakin buat bikin apa namanya, buat bikin kue gitu teman-teman.
Nah, di sini pokoknya aku tuh mau ngajakin kalian buat sekalian cuci mata ya teman-teman, karena memang, apa namanya, aku tuh nggak belanja, jadi ya udah aku lihat-liatin aja ke kalian sambil nungguin tanteku lagi belanja. Karena memang kalau misalnya udah pergi ke tempat perabotan kayak gini teman-teman, terus kita nggak belanja atau nggak cuci-cuci mata gitu, itu rasanya kok sayang banget gitu ya. Jadi di sini walaupun nggak beli, ya udah dilihat-lihat aja cuci mata, siapa tahu teman-teman semua di rumah ada yang lagi bosan dengan kerjaan rumah, jadi setelah nonton video aku ini tuh kayak fresh gitu ya matanya ngeliat perintilan-perintilan yang cakep-cakep ya teman-teman. By the way kami ini mampirnya itu di Toserba ya teman-teman, itu udah jalan mau pulang, karena, rumah kami itu kan lumayan jauh ya, ada di apa namanya, di Garuda Sakti, dan itu tuh lumayan jauh lah teman-teman ya dari kota Pekanbaru, dan itu di perjalanan mau pulang kami tuh mampir sebentar. Dari tadi sih teman-teman sebenarnya pengen mampir, tapi jalan tuh rame banget teman-teman, sampai kayak susah gitu ya mau belok-belok. Alhasil nyari yang tempatnya itu agak sepian gitu ya. Tadi tuh juga udah mampir makan dulu, cuman memang nggak aku videoin karena udah lemes banget teman-teman ya, udah kelaparan. Makanya udah di sini pas belanja-belanjanya aja yang aku videoin. Nah, selain beli kukusan, teman-teman, di sini tanteku dia itu juga mau beli termos gitu. Karena kan anaknya tanteku atau adek ini ya, teman-teman, itu kan masih minum susu gitu ya. Jadi kadang itu katanya suka mager buat bangun, buat ke dapur gitu ya. Jadi buat di kamar gitu ya. Jadi beli. Terus ini aku tuh nemu hanger yang cantik banget teman-teman, warna pink gitu. Masya Allah, itu juga kokoh banget. Itu isinya itu 10 biji, harganya itu 27.000 gitu ya teman-teman. Tapi karena aku tuh emang nggak ada niat mau beli, alhasil ya udah deh aku bilang ke tanteku, ya udah next time aja belinya gitu ya. Sekarang ini beli yang memang seperlunya aja. Karena kan kami pakai motor ya teman-teman. Jadi takutnya nanti itu malah kerempongan bawanya gitu ya, jadi kami tuh perginya pakai motor tanteku ya teman-teman, karena kalau pakai motorku tuh rempong ya buat pergi-pergi gitu. Jadi pakai motor tanteku, terus, di depan karena motornya kan matic di depan itu bisa muat barang, cuman kan kalau banyak-banyak ya repot juga bawanya dan takutnya kalau perjalanan jauh banyak barang itu kan bahaya. Jadi aku bilang, "Ya udah beli aja yang secukupnya," berhubung perjalanan kita tuh masih jauh. Tapi beneran deh teman-teman, aku tuh naksir banget sama hanger yang ini, Masya Allah, cantik banget ya ini tuh. Tapi aku tuh memang nggak ada bawa uang lebih teman-teman buat, beli-beli ini tuh ya. Tadi tuh aja aku tuh, beli kesetnya itu nyomot dari uang kakak ipar aku gitu ya teman-teman. Karena emang kakak ipar aku, suruh pakai uang aku gitu ya. Uang aku tuh ada teman-teman, tapi ya itu buat bayarin apa kakak ipar aku gitu ya, dan ya udah itu tuh cuman sisanya sedikit gitu teman-teman. Alhasil cuman beli keset aja. Terus ini aku tuh lagi, cek untuk si mixer yang punya kakak ipar aku. Nah, ini aku disuruh beli yang merek Miyako sih teman-teman. Itu harganya 195.000 ya, jadi aku ambilin satu. Terus ini mixernya lagi dicobain gitu sama mbaknya. Dan ini tuh memang, ini ya teman-teman kenceng gitu ya. Terus juga nggak terlalu yang berat banget gitu ya teman-teman. Kalau di rumah kan aku udah punya mixer ya satu yang ukuran kecil. Nah, jadi ini tuh buat kakak ipar aku aja. Terus ini dia nih teman-teman keset yang aku bilang, di sini aku ngambilnya itu yang warna merah, dan ini kami udah selesai belanja tinggal dibayar. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.